Shalom sahabat di sisi radio yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati dulu berdoa ya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami siap merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Bapa di surga, baik melalui ucapan kami juga perbuatan kami. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, saya jadi teringat sahabat kami yang menderita kanker. Beliau sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tetapi pada saat beliau berjuang melawan penyakit kankernya, kita tahu ya, itu bukan hal yang mudah. Begitu banyak penderitaan-penderitaan yang harus dia hadapi. Tetapi saat dia menghadapi semua penderitaan tersebut, dia selalu berkata, "Saya memang bukan anak gampang. Kalau saya tidak diuji Tuhan, berarti saya anak gampang." Menurut saya, pernyataan itu sangat luar biasa. Tidak mudah mengucapkan perkataan tersebut pada saat kita mengalami penderitaan. Judul renungan saya hari ini adalah "Kita Bukan Anak-anak Gampang". Saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya sekarang karena cukup panjang, tetapi saat kita membahas poin-poinnya nanti saya akan sekaligus baca ayat-ayatnya. Kitab Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Memang banyak yang berkata Paulus yang menulis. Nah, pada zaman itu banyak penganiayaan yang dialami sehingga banyak orang percaya yang menjadi murtad. Oleh karena itu, penulis Ibrani menasihatkan semua orang percaya untuk tetap bertekun dalam iman percaya mereka kepada Yesus. Dan semua penganiayaan tersebut Tuhan izinkan terjadi, pasti ada alasannya. Yaitu karena kita bukan anak-anak gampang. Apa sih yang dimaksud dengan anak-anak gampang? Dalam bahasa aslinya, anak-anak gampang itu adalah anak-anak yang tidak sah. Anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak legal. Dan biasanya tidak diakui oleh ayahnya. Arti lain dari anak-anak gampang adalah anak-anak yang menolak didikan Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita bukanlah anak-anak gampang. Apa sih buktinya kita bukan anak-anak gampang? Ada 3 poin yang akan saya bagikan. Bukti bahwa kita bukanlah anak-anak gampang. Poin yang pertama, Tuhan mendidik kita. Saya bacakan dalam Ibrani 12 ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Kata mendidik dalam bahasa aslinya Yunani adalah paideia, yang artinya membimbing seorang anak untuk menjadi dewasa dengan melatih, memberikan instruksi, dan mendisiplinkan. Dan saya percaya ini adalah hal yang pasti dilakukan oleh setiap orang tua ya, untuk membimbing anaknya sehingga menjadi orang dewasa yang sesuai dengan keinginan orang tua tersebut. Dan kalau kita adalah orang-orang percaya,
pasti kerinduan kita sebagai orang tua ingin anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman, menjadi terang dan garam, masuk dalam panggilan Tuhan, dan juga melayani Tuhan. Dan biasanya dari kecil itu sudah pasti diajar dengan firman Tuhan, didisiplinkan untuk baca Alkitab setiap hari, dan memasukkan anak-anak ke dalam sekolah minggu. Teguran demi teguran, juga peringatan-peringatan pasti juga diberikan dari orang tua supaya memastikan anak-anak mereka menjadi orang dewasa yang benar di mata Tuhan. Dan cara teguran atau peringatan setiap orang tua biasanya berbeda-beda jenisnya. Sama halnya juga dengan Tuhan. Tuhan mendidik kita, Tuhan menegur kita, memperingatkan kita juga dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi biasanya bagaimana sih Tuhan mendidik atau memperingatkan kita? Biasanya dengan penderitaan. Dan penderitaan seperti apa yang kita alami? Yaitu tadi seperti sahabat saya tadi gitu ya, dengan sakit penyakit, dengan kecelakaan, dengan penghakiman, intimidasi, kehilangan orang yang dikasihi. Ini adalah beberapa contoh daripada didikan Tuhan. Saya pun mengalami hal yang sama. Beberapa tahun yang lalu saat rumah kami mengalami kebanjiran yang cukup parah, saat yang sama juga ekonomi kami juga mengalami keterpurukan, dan kami harus mengungsi ke rumah orang tua. Hampir tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan pada saat itu. Dan saat itu kami belum lahir baru. Tetapi dengan kejadian tersebut, kami mulai mencari Tuhan. Singkat cerita, kami pun mulai melayani Tuhan. Dan dari situlah perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus dimulai. Perjalanan yang sangat indah. Luar biasa apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan kami percaya karena kami bukanlah anak-anak gampang. Poin yang kedua, sahabat di sisi. Poin yang kedua adalah Tuhan mengasihi kita. Ayat 6-8 dikatakan seperti ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kita ingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat ini membuktikan bahwa kita dikasihi Allah. Seperti yang sudah kita bahas dalam poin pertama tadi ya. Kalau orang tua mengasihi anak-anak mereka, pasti orang tua akan bersedia untuk membimbing anak-anaknya dengan berbagai cara supaya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga pasti akan membimbing kita dan memastikan kita supaya kita masuk dalam rancangannya. Saat Tuhan mengizinkan penderitaan yang dialami oleh Ayub, pasti sahabat di sisi tahu ya cerita tentang Ayub. Itu karena Tuhan mengasihi Ayub. Tuhan mempunyai tujuannya mengapa ia mengizinkan Ayub menderita. Karena kalau kita baca dalam Ayub 42 ayat 5 yang berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi di akhir penderitaannya Ayub mendapati pengertian yang lebih baik tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya. Jadi bukan hanya dari kata orang, tetapi Ayub sendiri
yang akhirnya mengerti siapa Tuhan itu. Dan saya juga percaya saat Tuhan mengizinkan saya mengalami kebanjiran dan saya bisa melewati penderitaan tersebut, Tuhan mengasihi saya sehingga saya akhirnya bisa melayani Dia. Dan poin yang ketiga, bukti bahwa kita bukanlah anak-anak gampang. Tuhan mempunyai tujuan bagi setiap kita supaya kita beroleh bagian dalam kerajaan-Nya yang kekal. Dalam ayat 9-11, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Orang tua kita meskipun mereka mengasihi kita, tetapi kadang-kadang didikan mereka belum tentu tepat ya sahabat di sisi. Karena mereka hanyalah manusia yang tidak sempurna, bukan karena mereka tidak mengasihi kita. Mereka membimbing, mendidik sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman yang mereka ketahui. Saya ada baca satu renungan tentang seorang anak muda yang dinyatakan bersalah karena merampok dengan menggunakan kekerasan dan diganjar dengan hukuman yang berat. Pada saat anak muda ini digiring keluar dari ruang pengadilan, ia minta izin sama petugasnya. Boleh nggak dia mendekati orang tuanya terlebih dahulu yang ada di ruangan tersebut. Kemudian ia menghampiri ibunya, dia memeluk ibunya, tapi dia menggigit telinga ibunya sampai luka. Terus ditanya dong, kenapa kamu menggigit telinga ibu kamu? Dan ia menjawab karena ia kesal, ia kecewa karena orang tuanya itu pada saat ia masih kecil, ia pernah mencuri permen di sebuah toko. Tetapi si orang tua anak muda ini tidak pernah memarahi, tidak juga menghukum. Bahkan orang tuanya ini meminta maaf kepada si pihak toko. Si anak muda ini menyesali kejadian tersebut. Dan dia bilang begini, kalau saja saat itu saya ditegur dan dihukum, mungkin saya tidak akan menjadi seperti saya sekarang ini. Nah, sahabat di sisi yang dikasihi Tuhan, kalau orang tua bisa salah dalam membimbing, berbeda halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang kenal kita bahkan dari sejak kita bakal anak. Tuhan yang sudah menenun kita dan mencatat hari-hari kita. Dia yang paling tahu, Dia yang lebih tahu tentang kita daripada siapapun di dunia ini. Jadi sudah pasti Dia tahu yang terbaik buat kita. Dan saya percaya semua penderitaan yang kita alami, yang Tuhan sudah izinkan terjadi, itu adalah yang terbaik buat kita. Dan pada saat kita sudah berhasil melewati semuanya itu, kita akan menjadi lebih dewasa dalam kerohanian kita, dalam iman percaya kita, dan karakter kita akan semakin menyerupai Tuhan Yesus. Dan saat kita selesai dan kembali ke rumah Bapa di sorga, Tuhan akan berkata, anakku, engkau sudah lulus, dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Itu adalah tujuan akhir dari semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi
dalam hidup kita. Jadi sahabat di sisi, kita bukan anak-anak gampang. Buktinya adalah Tuhan mendidik kita. Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan rindu supaya kita masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Dan hari ini saya ajak sahabat di sisi untuk bertahan dalam penderitaan yang mungkin sedang kita alami saat ini. Dan kita berkata, aku menderita karena aku bukan anak gampang, tetapi aku adalah anak yang dikasihi Bapa di sorga. Dan aku juga memiliki pengharapan di dalam Dia. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur karena kami bukanlah anak-anak gampang, tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami Engkau didik, kami Engkau ajar, supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kiranya kami senantiasa mengandalkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.